update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Aku juga bukan yang gak mikirin karir gitu, tapi aku sekarang balikin lagi aja. Kalau aku punya karir tapi karakter aku nggak baik, karakter aku masih bobrok, karakter aku juga masih ngaco, masih ibaratnya nggak baik buat keluarga aku ya, terutama itu buat Lady, buat anak-anak. Mau karir aku sebagus apa, nama aku sebaik apa di luar sana, itu bukan suatu achievement buat aku. Mau dapat award apa, tapi kelakuan di dalamnya masih bobrok, buat apa? Jadi buat aku tuh mendingan aku perbaikin dulu, aku pulang, aku ke rumah, aku ketemu sama Lady, ketemu sama anak-anak, mereka ngeliat aku tuh suatu sebagai pemenang gitu loh. Kenapa? Akhirnya sidang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di dalam kerajaan surga. Sama-sama semua yang percaya di sayang Tuhan Yesus, kerinduanku ministry, sama-sama kita mau katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para sisters yang mau didoakan bisa maju untuk altar kode sebelah kanan. Pastor Desa akan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah kau lepaskan aku dari kasih-Mu. Tak pernah kau temani aku. Tak pernah kau lepaskan aku dari kasih-Mu. Menagih kuasa dari tempat. Bang Jan, turun dikit. Sebenarnya di sini ini bisa dibilang kayak rumah kita sih ya. rumah kita. Ini kemarin sama Pastor Gideon sama teman-teman, aku Lady, semuanya kita bangun ministry ini, kerinduanku ministry tuh. Terus kita juga pelayanan kan di sini. Nah, kalau ini juga jadi rutin ya, rajin menyampaikan pelayanan dan segala macam. Karena kalau aku sih puji Tuhan gitu dikasih kesempatan sama Kak Gideon gitu ya, sama teman-teman di sini buat diminta. Kebetulan kan lead pastor di Women Ministry kan Kak Amanda Zevanya lagi ke Surabaya gitu. Biasanya beliau yang ini ya, yang isi, terus kemarin diminta gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau di luaran mau ya diundang, masa di sini nggak mau gitu. Iya, ini kan rumah sendiri. Gitu sih. Jadi temanya beda-beda jadi Beda-beda. Beda-beda. Kalau yang ini, Hah? kalau tema hari ini seperti apa? Tema sebenarnya setiap ibadah, setiap sisi ibadah itu beda-beda sih. Maksudnya nggak, kalau aku mah tadi isinya di Women Ministry-nya, di Women Ministry gitu. Oke. Jadi lebih aktif dan sering tampil bareng ya, misalnya kayak acara-acara peribadatan atau orang yang kayak gini itu ya. Iya, bisa dibilang ya kita beribadah bareng ya. Beribadah bareng, pelayanan bareng, terus ini kan juga ministry, gereja kita sama-sama, terus ya di rumah sendiri lah. Kayak buat Tuhan apa sih yang enggak? Jadi terus dekat kepada Tuhan gitu ya mungkin ya. Pasti. Iya dong Mas, emang Mas gak ibadah kan ibadah juga kan? Iyalah, maksudnya kalau ibaratnya apa ya, harus diimbangi lah, kerja juga ya ibadah juga harus jalan terus gitu. Karena kan kita udah pernah coba gitu ya, maksudnya kalau bisa sih lebih ke memilih circle-circle yang memang juga membangun gitu. Kita juga udah dipilih-pilih juga mungkin untuk untuk biasa untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Ya, teman-teman yang ada di kerinduan Ministry adalah teman-teman yang menopang kita lewat doa-doanya gitu ya di saat kita punya masalah kemarin gitu. Jadi ketika kita sama-sama membangun kerinduan Ministry ya, ibaratnya apa ya, kayak buat kerinduan kita juga gitu, buat boleh sama-sama beribadah bareng, ibaratnya memberikan yang terbaik lah buat Tuhan sebisa kita gitu. Dan lebih jadi ajang sharing juga nggak sih, mungkin mengenai pengalaman satu sama lain gitu.
Kalau di sini kita sih memang fokusnya ke firman Tuhannya sih, ya bawa firman Tuhan gitu. Kalau kesaksian lebih ke gereja lain sih. Iya, Kalau ini kan gereja sendiri. Iya. Contohnya gereja sendiri, kita sama-sama bangun sama-sama sama Kak Gideon, lead pastornya ya kita melayani di sini ya juga sharing firman juga seperti Tapi itu. kalau memberikan kesaksian atau enggak pengalaman hidup yang mungkin yang pernah pahit dilakukan gitu, terus ada kecanggungan atau enggak lepas berbagai kasih contohnya hari ini gitu kayaknya. Karena memang kalau bawain firman itu kita harus doa dulu dan bukan apa yang kita mau bilang sebenarnya. Jadi lebih ke lebih ke emang yang ditaruh sama Tuhan aja di hati gitu. Karena di saat kita menyampaikan firman Tuhan itu kan bukan tentang nyeritain tentang kita gitu, tapi nyeritain tentang Tuhan itu sendiri gitu. Jadi bukan tentang aku sebenarnya di saat aku cerita tadi itu gitu. Bahwasanya sharing tadi itu bukan tentang aku, tapi bagaimana apa yang Hati-hati. Tuhan lakukan gitu di hidup kita ibaratnya gitu. Apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, mungkin supaya lebih dapet ya ceritanya direlatin sama apa yang pernah kita alamin misalnya kan kayak gitu. Tapi di tengah banyaknya kasus perselingkuhan, tapi kalian berdua sekarang ini semakin justru memberikan inspirasi positif banget buat Puji Tuhan. gimana tuh Mas Rin? Puji Tuhan. Sebenarnya sih itu mungkin salah satu goalsnya Lady sama aku ya. Kayak maksudnya setelah kita pernah ada di tengah-tengah badai, kita ngalamin masalah, setiap orang pasti ngalamin masalah. Gimana dari kita setelah ngelewatin suatu masalah besar, habis itu ada penyelesaiannya, tapi habis itu kita juga bisa jadi berkat buat orang gitu loh. Bisa bukan cuma kasih kagetnya doang, bukan bisa ngebagi good newsnya juga, tapi juga bisa kasih ke orang tuh supaya edukasinya juga gitu loh. Gimana ya caranya ya? Jadi berkat, jadi contoh yang baik lah. Bukan Ya, semoga bisa jadi contoh yang baik. Iya, Intinya kalau misalnya kita punya masalah ya atau siapapun lah pasti orang kan punya masalah. Kita bisa mengambil kebaikan atau kita bisa memetik sebuah kebaikan atau bisa memetik ada hal yang kita bisa petik gitu karena kalau di hidup ini kan pasti kita percaya ya kalau nggak ada ibaratnya hidup kita ini nggak kebetulan gitu, pasti Tuhan punya rencana buat hidup kita. Kenapa Tuhan izinin, pasti ada maksudnya. Kenapa kita dikasih masalah, kenapa kita dikasih ujian, pasti karena ada maksud Tuhan kan. Nah kalau kita tidak merespon maksud Tuhan itu dengan baik, pasti Tuhan akan membuat masalah itu akan terus melingkar cycle-nya. Menurut aku ya, karena itu buat kebaikan kita gitu. Misalnya contohnya orang yang suka berbohong. Kalau dia suka berbohong, dia akan terus tuh diulang. Kalau dia nggak mau berhenti, dia nggak mau belajar untuk nggak berbohong lagi, nggak belajar untuk jujur, ya Tuhan akan menempatkan dia di circle gitu bahwa dia bohong ketahuan, dia bohong ketahuan. Jadi gitu aja. Iya, sampai itu buat apa? Bukan karena Tuhan jahat sama kita, tapi buat kita tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan kasih kan gitu. Tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan kasih supaya kita bisa mengambil makna, bisa mengambil Hikmah baik dari setiap masalah yang kita hadapin gitu. Bang, masalah pertobatan sendiri dari lu pribadi nih setelah kejadian yang kemarin itu banyak yang bertanya-tanya gimana tobatnya seorang Renny Kejanet gitu. Apa gimana? Bagaimana seorang Renny Kejanet bertobat gitu. Dan sampai hari ini kayak sudah sibuk banget di gereja untuk melakukan hal itu. Iya, puji Tuhan. Maksudnya kalau pertobatannya kan aku nggak pernah mau bilang kayak pertobatannya udah sampai sini, terus perubahan baiknya udah sampai sini, enggak. Itu biar orang lain aja yang lihat, terutama biar Lady aja yang nilai. Dia orang paling dekat aku gitu, biar dia aja yang nilai gimana aku ya sekarang. Tapi kalau aktivitas aku sekarang ya aktif di gereja. Kebetulan kita juga sama-sama lagi bangun gereja sama yang lain, sama Kak Gideon, lead pastor kita. Sebenarnya kita banyak, bukan aku sama Randy aja gitu. Sama pastor-pastor yang lain tadi kalau teman lihat Kak tuh. Gideon Simanjuntak, Amanda Zevanya, ada kakaknya Bisa. Amanda Manopo juga, Angelica Manopo sama suaminya Indra Mau. Iya. Ada banyak rame-rame, ada Banyak. Koko Daud, ada Cifani gitu. Ada banyak sebenarnya. Iya. Setelah melewati hal itu masih banyak cobaan rumah tangga yang kalian hadapi nggak sih? Maksudnya yang dengan hal yang sama dan gitu segala Gak boleh macam. beli KCPS banyak-banyak. Kalau dengan hal yang sama itu namanya kita nggak belajar sih ya Kak. Gitu. Tapi
kalau dibilang ada nggak sebagai pasangan, sebagai suami istri ada masalah nggak ya, pasti ada. Gitu. Pasti ada lah. Namanya kita Kalau hidup, namanya masih hidup. ribut pasti ada argumen, namanya kan juga masih manusia, pasti ada argumen-argumen. Cuma pasti kan dari semua pelajaran yang kita udah dapetin dari masalah kemarin kan sangat gak bijak gitu kalau misalnya kita mengulangi lagi, terus kita malah ibaratnya mungkin bukan jatuh ke lubang yang sama, jatuh di lubang yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadi ya belajar kok. Tapi kalau misalnya masih ada, bukan bilangnya cekcok, tapi mungkin argumen pasti ada lah, namanya suami istri pasti ada lah. Masalah anduk taruh di kasur aja pasti kan jadi masalah. Jadi masih ada rasa ketakutan nggak, apalagi dengan kita yang apapun yang di luar sana hadapi gitu, gimana tuh? Oh enggak sih ya, puji Tuhan, aku selalu udah serahin semuanya sama Tuhan gitu. Malah justru aku semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus tuh ada gitu. Tuhan tuh ada. Kenapa? Karena hal yang nggak pernah nggak, ibaratnya gini ya, Tuhan tuh sudah memperlihatkan ke aku bahwa segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang gak baik, itu tuh dengan waktunya Tuhan pasti akan dibukakan. Jadi sebagai manusia, kalau menurut aku sesimpel, kalau aku udah punya pengalaman sama Tuhan seperti itu gitu ya, harusnya aku nggak punya ketakutan atau aku nggak punya khawatir atau nggak punya trauma akan itu gitu, karena aku sudah menyerahkan sama Tuhan. Kepercayaan hacker ini sendiri gimana? Jujur kalau Randy sih dia membangun trust-nya sendiri sih. Aku nggak pernah, boleh tanya aja sama Randy-nya sendiri gitu, apakah aku bagaimana. Nah, tanya deh. Tuh, jadi sebenarnya sih kalau trust aku tuh nggak pernah gimana, maksudnya gimana ya, dari kemarin aku ngejalanin cuma memperbaiki diri aja, memperbaiki karakter aku yang naik kelas lah, ibaratnya nggak tinggal kelas lagi gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya untuk kepercayaannya Lady sendiri, aku tuh nggak pernah ngerasa dicurigain. Itu yang kadang-kadang buat aku tuh mungkin ya puji Tuhan sih, bukan aneh sih, cuma heran gitu, kok harusnya kan dia posesif atau kan mungkin nanyain atau apa video call atau apa-apa, malah dia lebih bukannya cuek tapi lebih kasih kepercayaan ke aku gitu. Ya mungkin iya, maksudnya makanya aku selalu bilang sama dia, aku nggak pernah mau kasih nilai aku tuh, aku yang ngomong ke dia, biar dia yang nilai aku gimana, dia yang lebih tahu. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang mau nanya Randy itu gimana, tanya sama Lady, karena aku nggak mau nilai diri aku sendiri, karena aku masih banyak kurangnya. Nah ini kan lagi sibuk dengan gereja, melayani sama Tuhan. Kalau untuk masalah duniawinya gimana nih? Untuk karir ini juga Randy udah mau berangkat dia, Mbak. 2 Juli dia mau syuting film 2 bulan di Makassar. Iya, ya nggak apa-apa ya, bersyukur ya bahwa apa yang orang bilang ya katanya wah karirnya hancur, tapi kalau sama Tuhan buktiin ya, maksudnya dipulihkan sama Tuhan gitu ya. Jadinya semakin semakin jadi manusia yang tahu diri lah gitu. Tuhan udah baik. Kalau aku gitu. tuh cuma bilang gini, mungkin dari masalah kemarin ya kita ngomong manusianya aja ya. Udah pasti lo udah selesai semuanya, karirnya hancur semuanya, bla bla bla. Itu kan yang dilihat sama orang. Jadi dilihat sama orang dunia, maaf ya. Tapi kan kalau kita misalnya serahin semua sama Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Satu, kedua, aku juga bukan yang nggak mikirin karir gitu, tapi aku sekarang balikin lagi aja. Kalau aku punya karir tapi karakter aku nggak baik, karakter aku masih bobrok, karakter aku juga masih ngaco, masih ibaratnya nggak baik buat keluarga aku ya, terutama gitu, buat Lady, buat anak-anak. Mau karir aku sebagus apa, nama aku sebaik apa di luar sana, itu bukan suatu achievement buat aku. Mau dapat award apa, tapi kelakuan di dalamnya masih bobrok, buat apa? Jadi buat aku tuh mendingan aku perbaikin dulu, aku pulang, aku ke rumah, aku ketemu sama Lady, ketemu sama anak-anak, mereka ngeliat aku tuh suatu sebagai pemenang gitu loh. syuting apa sih Kak? Kenapa? Syuting hari ini kapan sih? Terakhir syuting dia host itu. Bulan lalu. Iya. Karena kan banyak berita yang beredar lagi nih mengenai rumah tangga yang orang lain sangkut-sangkutkan lagi dengan karir. Itu gimana sih menanggapinya Kak? Aku mah sama Randy sebenarnya nggak mau bilang apa-apa, cuma kalau Doain ada aja, masalah gitu. selalu kita harus punya empati sama orang gitu. Makanya ibaratnya apalagi kita pernah ada di posisi di mana masalah kita tersorot, itu kan kalau dihakimin gitu ya, rasanya kayak dihakimin, wah digini cari-cari lagi gitu, itu kan semakin gak nyaman gitu. Apalagi kita kenal juga gitu. Kalau aku sih lebih kayak empati aja,
sama-sama ngajakin malah gitu buat yuk kita punya empati yuk gitu, maksudnya udah deh gitu. Kita tuh nggak ada yang jadikan apa yang pemberitaan yang ada tuh bukan sebagai gosip dan kita menghakimi orang gitu, tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai orang yang kita tunjuk-tunjuk syukurin lo ketawain nanti malah berbalik ke kita gitu. Jadi kalau aku ada empati aja, empati kita doain gitu, semoga masalahnya bisa Ya intinya selesai. jangan jadi badut yang kita ketawain. Maksudnya kita udah lihat contohnya, udah lihat badutnya, udah diketawain, terus kita ternyata jadi badut yang kita ketawain, itu kan lebih ironis sebenarnya. Cuma kalau bisa lihat kayak gitu, kenapa tadi benar kata Lady, jangan kita nggak hakimin, ya doain, kasih doa-doa yang terbaik, maksudnya semuanya selamat, nggak ada, ibaratnya apa ya, kayak doa yang terbaik lah, doa yang terbaik yang kita, ibaratnya kita doain yang terbaik buat keluarga kita, sama kita doain kayak buat orang lain juga gitu loh. Jangan